Rekam Kak sudah? Got it. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, Selamat malam ini malam. kita akan diskusi ya, teman-teman ya. Diskusi kita ini membahas tentang konsep collaborative governance dan pendekatan wall of government. Nah, mungkin di sini saya akan mau bertanya-tanya kepada teman-teman untuk berdiskusi kita ini. Untuk Kak Yodi, Kak, konsep kolaborasi dan atau kolaborasi pemerintahan itu seperti apa ya, Kak? Oke, baik. Kolaborasi ya. Kolaborasi secara umum itu adalah sebuah kerjasama ya. Jadi konsep ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama ada usaha penggabungan pikiran oleh pihak-pihak tertentu, di mana pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah. Jadi bisa dikatakan kolaborasi ini merupakan solusi atas keterbatasan yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Nah, kolaborasi di dalam pemerintahan ini mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Nah, sebuah pendekatan pengambilan keputusan atau tata kelola kolaboratif atau serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Nah, berarti bisa ya, pada kolaboratif lanjut. ini pemilihan kepemimpinan itu harus diperhatikan ya, harus memilih pemimpin yang tepat, yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola. Nah, kemudian pemimpin ini juga harus mampu mendorong pembangunan dan mampu menghasilkan ide-ide baru. Selain itu, kolaboratif juga harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama dan dapat menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, demikian. Oke, berarti dapat saya simpulkan ya, Kak ya. Berarti kolaborasi ini bisa dikatakan sebagai solusi atas keterbatasan yang dimiliki oleh individu dan organisasi. Iya. Dan kolaborasi pemerintahan merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Oke, saya lanjutkan ke Kak Nova. Kak Nova, saya mau nanya, kalau untuk konsep wall of government itu tersendiri apa ya, Kak? Untuk wall of government ya. Of government itu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Pendekatan of government lebih berfokus kepada kebijakan, manajemen perubahan, dan pelayanan publik. Oke, untuk Kak Asfa, Kak, konsep wall of government itu apa, Kak? Iya, terima kasih. Untuk konsep dasar wall of government, konsep dasar berarti mungkin kita bicara masalah definisi ya. Jadi di sini definisi wall of government menurut United States Institute of Peace adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, yang juga dikenal dengan kolaborasi, kerjasama antar instansi, antar pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Dengan kata lainnya, WOG ini menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, dan kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat selesai dengan waktu yang singkat. Nah, terus kenapa sih pendekatan wall of government ini yang digunakan? Yang pertama, karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. Kemudian yang kedua terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga, khususnya dalam konteks
Indonesia. Dipakainya pendekatan ini di Indonesia karena di sini Indonesia kan ada banyak keberagaman latar belakang, nilai budaya adat istiadat, serta latar belakang lainnya. Dan ini bisa mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oke, berarti dapat saya simpulkan dari Kanova sama Kaspa ini, Wall of Government itu berfokus pada pengembangan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik, dan pendekatan kolaborasi dengan instansi-instansi lain dengan pemerintah untuk melayani permintaan masyarakat dengan singkat gitu ya, Kak? Ya, benar sekali. Intinya kolaborasi. Oke, saya lanjutkan untuk Kak Padli. Kak, pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja kalau untuk di rumah sakit itu seperti apa, Kak? Oke, terima kasih atas waktunya. Bentuk kolaborasi antar unit di dalam rumah sakit itu, contohnya itu biasanya dokter dan perawat tuh merencanakan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan lingkup praktek mereka dengan berbagi nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga, dan masyarakat. Dan juga bisa berkolaborasi dengan, contohnya ya, dengan loket, apotik, ruang rawat inap, laboratorium, dan gizi. Gitu. Kemudian kolaborasi unit kerja rumah sakit dengan melibatkan stakeholder terkait antara lain itu bisa dengan PMI, BPJS, Dinas Kesehatan, Jasara Harja, Dinas Sosial, Kepolisian, dan IFK. Ya, terima kasih. Oke, berarti saling Seperti terkait itu. sekali ya, Kak ya. Iya. Nah, kalau untuk Kak Novita, Kak, untuk pelaksanaan kolaborasi di Puskesmas itu seperti apa, Kak? Ya, terima kasih ya Mbak Ulfa. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kemungkinan jaringan saya agak tidak bersahabat, jadi kadang masuk, kadang enggak. Tapi saya sedikit menjelaskan bahwasannya kolaborasi antar di Puskesmas itu biasanya melibatkan stakeholder, seperti kecamatan, kelurahan, perangkat kampung, koramil, kapolsek, sekolah, KUA, dan CSR. Nah, salah satu contohnya adalah Posyandu. Nah, kalau Posyandu ini adalah kegiatan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, terus dipertanggungjawabkannya oleh perangkat kampung. Kita sebagai nakes atau tenaga kesehatan cukup membantu. Kemudian didukung oleh stakeholder terkait guna tercapainya derajat kesehatan yang baik. Jadi seperti itu, Mbak. Berarti saling terkait untuk semua instansi ya, Kak ya. Untuk rumah sakit maupun puskesmas ya. Nah, terus kalau untuk Kak Yeyen saya mau nanya untuk permasalahan dan tantangan kolaborasi di sektor publik itu seperti apa, Kak? Iya, saya mau menjelaskan tentang tantangan kolaborasi di tempat kerja ya, Kak Ulfa. Yang pertama dari segi komunikasi. Penyebabnya bisa karena kurangnya kesempatan untuk komunikasi dengan terbuka atau tidak ada platform yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan pendapat. Kemudian yang kedua, karena tidak ada visi yang jelas. Apabila tidak ada visi yang kejelasan visi apa yang harus diselesaikan dari sebuah pekerjaan, setiap orang akan kebingungan ketika bekerja dan hilangnya produktivitas serta menurunnya motivasi serta efisiensi bekerja. Kemudian perbedaan gaya bekerja. Ada sebagian orang yang lebih senang bekerja sendiri, tapi ada juga orang yang lebih senang bekerja dalam grup atau tim. Kemudian dari segi produktivitas, faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas bisa terjadi karena kurangnya feedback atau timbal balik hingga sulit melakukan komunikasi satu sama lain dengan rekan kerja. Kemudian dari segi tanggung jawab, biasanya perbedaan atau tidak adanya tanggung jawab yang jelas untuk setiap orang bisa menjadi tantangan kolaborasi ketika di tempat kerja dan menghambat
komunikasi karena ada kemungkinan seseorang tidak mau membagikan informasi penting disebabkan karena perbedaan tanggung jawab tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Yayan. Untuk Kak Jusma, Ya, Kak, permasalahan dan tantangan kolaborasi di sektor publik menurut Kakak gimana, Kak? Terima kasih. Menurut saya tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan Wall of Government, khususnya di praktik pelayanan publik atau pemerintahan, ada 3 hal yang utama. Yang pertama, perbedaan dari kapasitas sumber daya dan institusinya, terutama saat akan melakukan merger atau akuisisi kelembagaan. Kemudian yang kedua, perbedaan dari nilai dan budaya dari organisasi atau institusi itu tersendiri. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting, biasanya paling berpengaruh, yaitu bedanya gaya kepemimpinan, sehingga kepemimpinan yang tidak mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya tersebut dapat mempengaruhi proses penerapan WOG itu tersendiri. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Berarti saya ambil kesimpulan ya, untuk permasalahan dan tantangan itu tersendiri berarti ada dari komunikasi yang harus terbuka, tujuannya harus jelas, harus bisa bekerja tim untuk mencapai tujuan bersama, dan yang menjadi permasalahan dan tantangannya itu juga perbedaan yang menjadi kendala dari perbedaan nilai dan budaya maupun kepemimpinan yang sangat berpengaruh, benar ya Kak ya? Iya. Kita udah berdiskusi tadi tentang konsep collaborative governance dan pendekatan wall of government. Nah, untuk Kak Niken, Kak, kesimpulan yang bisa diambil apa ya? Oke, jadi dalam diskusi ini dapat saya simpulkan ya, bahwa dalam memberikan pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan wall of government dan dapat dibedakan berdasarkan polanya. Sedangkan kolaborasi juga dapat berjalan baik jika setiap anggota saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing profesi. Kemudian memiliki tujuan yang sama, mengakui keahlian masing-masing profesi, bisa saling bertukar informasi dengan terbuka, lalu memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan tugas baik secara individu maupun bersama kelompok. Sedangkan dalam Wall of Government itu lebih menekankan adanya penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan. Kemudian dalam pelaksanaan kolaborasi di unit rumah sakit, praktek kolaboratif menekankan tanggung jawab bersama dalam manajemen perawatan pasien dengan proses pembuatan keputusan bilateral yang didasarkan pada pendidikan dan kemampuan praktisi, misalkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang. Sedangkan kolaborasi antar unit kerja di puskesmas dapat melibatkan stakeholder terkait, misalkan dari pihak kecamatan, kelurahan, kepala kampung, koramil, kapolsek, sekolah, KUA, dan CSR. Jadi gitu Kak Ulfa. Ya, berarti seperti itu kesimpulan yang diambil sama Kak Niken. Nah, dari diskusi kita ini, saya memberi saran. Sarannya itu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus mengoptimalkan upaya kolaboratif dan pendekatan wall of government di dalam ruang lingkup koordinasi dan keseluruhan sektor untuk mencapai tujuan. Nah, di mana pembangunan tujuannya itu pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul seperti pembangunan kebijakan, kebijakan manajemen program, dan pelayanan publik, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi itu penjelasan dan pembahasan diskusi kita tentang pelaksanaan kolaborasi di unit kerja kita, rumah sakit maupun puskesmas ya. Nah, di mana rumah sakit dan puskesmas itu dengan unit kerjasama lainnya dan terdapat stakeholder terkait. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga dari diskusi ini bisa diambil manfaat dan dapat dipahami ya oleh teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.